diperuntukkan bagi kalian mahasiswa yang akan memulai menulis skripsi atau tugas akhir. Bagi kalian mahasiswa yang mulai sering mendengar pertanyaan, kapan lulus? Sekarang waktu yang tepat untuk tonton video ini sampai selesai. Skripsi atau tugas akhir sering menjadi penghambat kelulusan. Padahal itu hanya salah satu syarat. Sayangkan kuliah yang sudah dijalani selama 5 atau 7 semester menjadi gagal. Hanya gara-gara skripsi atau tugas akhir. Nah, di video ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara yang efektif untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Tapi, sebelumnya saya mau menunjukkan dulu bagaimana pendapat mahasiswa tingkat akhir tentang pengalaman mereka menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Saya telah mengadakan survei kepada 84 orang mahasiswa tingkat akhir yang sudah dan sedang mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Hasilnya, ada 51,2% yang menyatakan bahwa mengerjakan skripsi atau tugas akhir itu sulit. Sisanya menyatakan tidak sulit dan biasa saja. Artinya, lebih dari setengah responden berpendapat bahwa menulis skripsi atau tugas akhir itu tidak mudah. Berikutnya, untuk pertanyaan, bagian mana yang dirasa sulit dalam proses mengerjakan skripsi atau tugas akhir ini? Pertama, sebanyak 69% memilih opsi melawan kemalasan. Kedua, sebanyak 57,1% memilih opsi mendapatkan sumber buku atau artikel. Ketiga, sebanyak 51,2% memilih opsi manajemen waktu. Keempat, sebanyak 48,8% memilih opsi menuangkan ide ke dalam tulisan. Sedangkan yang kelima, 41,7% berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Mungkin hasil survei itu tidak terlalu mengejutkan bagi kami yang sudah menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Masalahnya ya itu saja. Tapi saya tidak mau kalian mengalaminya. Jadi saya akan memberikan 8 tips berikut ini. Pertama, pastikan kalian fokus mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Saran saya, kalau kalian tidak yakin bisa mengatur waktu dengan baik, jangan sambil bekerja. Percayalah, setelah kalian lulus, pekerjaan yang jauh lebih baik akan kalian dapatkan. Fokus dulu ya. Kedua, tentukan bidang penelitian yang diminati. Ini penting, karena sesulit apapun kalau kalian suka dengan bidang itu, semua masalah akan mudah diselesaikan. Kalau kalian belum tahu bidang yang disukai, lihat saja nilai terbaik yang pernah kalian peroleh selama kuliah. Ya, setidaknya mata kuliah itu termasuk yang kalian kuasai dengan baik. Ketiga, membaca banyak penelitian terdahulu sesuai dengan bidang yang sudah kalian pilih tadi. Pada tahap ini, bacanya tidak sekedar baca ya, tapi juga catat poin-poin penting seperti rumusan masalah, batasan, metode penelitian, simpulan, dan daftar rujukan. Nah, bagi saya, mencatat daftar rujukan ini adalah cara ninja saya untuk tahu buku atau artikel apa saja yang bisa menjadi referensi di bidang penelitian tersebut. Jadi, kalian tidak perlu buang-buang waktu lagi saat mencari buku di perpustakaan. Keempat, baca referensi buku atau artikel ilmiah yang terkait dengan topik penelitian kalian, terutama judul-judul yang sudah diperoleh tadi ya. Terkait itu, saya beri beberapa sumber yang bisa kalian akses secara daring. Banyak membaca merupakan modal awal kalian untuk bisa menulis skripsi atau tugas akhir dengan baik. Biasanya, kebanyakan orang bingung caranya menulis karena mereka jarang membaca. Kelima, buat jadwal harian. Saran saya, Senin sampai Jumat, tentukan target-target kecil. Sabtu dan Minggu boleh deh libur, nonton drama Korea, atau melakukan hobi yang kalian suka. Kenapa bukan mingguan atau bulanan targetnya? Ya, mingguan atau bulanan
akan besar kemungkinan untuk kalian tunda-tunda terus. Gitu ya, jadi buat jadwal harian. Keenam, konsultasikan setiap kemajuan skripsi atau tugas akhir kalian kepada dosen pembimbing. Jangan sampai jarang konsultasi ya. Karena dosen perlu memastikan bahwa setiap tahapan yang kalian lakukan sudah benar. Nah, pada proses ini, kalau ada revisi atau masukan, kalian harus berpikir bahwa semua itu demi kebaikan skripsi atau tugas akhir kalian. Jangan baper, terus ghosting, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Ketujuh, kalian bisa buat kelompok diskusi dengan teman-teman yang mengerjakan topik yang sama. Dengan berdiskusi bersama, kalian bisa berbagi referensi dan pengalaman. Selain itu, kalian juga bisa saling memberi semangat satu sama lain. Kedelapan, dalam menulis, pastikan kalian tidak melakukan plagiasi. Salah satunya dengan menghindari kutipan langsung. Tetapi kalian bisa menggantinya dengan parafrase. Apa itu parafrase? Sederhananya begini. Kalian mengubah struktur dan pilihan kata tanpa mengubah maknanya. Nah, itu ke-8 tips yang saya berikan kepada kalian para pejuang skripsi atau tugas akhir. Jangan sia-siakan waktu kalian ya. Kalau tidak mau disia-siakan ya, karena disia-siakan itu menyakitkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada para pejuang skripsi atau tugas akhir lainnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.